Oke, Sudarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita serap ilmunya. Tolong Ridho pimpin teman-temannya berdoa, nak. Doa selesai. Selesai, Ridho. Makasih, Ridho. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Aulia bisa pimpin teman-temannya, nak? Ya, Bu. Oke. 17 Agustus tahun 45 hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, nak, bahwa link presensi itu atau daftar hadir sudah Ibu bagikan di Google Classroom kalian. Silahkan isi daftar hadirnya di sana ya. Ya, Bu. Hari kita akan belajar materi logaritma. Tapi sebelum masuk ke materi logaritma, kita review dulu tentang apa sih materi prasyarat dari logaritma. Yang pertama, ada yang masih ingat tidak? Apa itu eksponen atau bentuk pangkat? Saya, Bu. Aan. Eksponen adalah bentuk perkalian berulang. Kemudian, Ibu mau tanya lagi, ada tidak yang masih ingat contoh bentuk eksponen atau perpangkatan itu seperti apa? Saya, Bu. Nah, coba, Sudarman. Contoh eksponen misalnya 2 kali 2 sama dengan 8. Katanya Sudarman, contohnya misalkan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Dan pembelajarannya itu ada yang pertama menjelaskan masalah konsep dasar logaritma, kemudian yang kedua mendeskripsikan sifat-sifat logaritma, kemudian yang ketiga memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat logaritma, dan yang keempat menerapkan sifat-sifat logaritma dalam suatu permasalahan. Kemudian model pembelajaran kita hari ini yaitu problem based learning. Jadi artinya itu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metode kita hari ini, metode pembelajarannya melalui daring, pakai Google Meet, kemudian ada diskusi kelompok, pakai breakout room, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan. Oke, selanjutnya Ibu sudah bagikan bahan ajar. Nah, ini ya bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ke Google Classroom kalian. Sudah lihat ya? Ya, Bu. Pernahkah kalian mendengar tentang pH atau tingkat keasaman pada suatu larutan? Saya, Bu. Aulia, Ibu tanya Aulia, larutan apa saja yang pernah Aulia lihat, nak? Larutan asam dan basa, Bu. Itu larut itu jenisnya didasarkan ada tingkat keasamannya. Kalau tingkat keasaman larut itu ada asam, ada basa. Kemudian selanjutnya ada suatu kasus, silahkan dilihat, nak. pH suatu larutan didefinisikan oleh pH sama dengan min log H+. Skala pH mulai dari 0 sampai 14 dengan pH murni sama dengan 7. Suatu bahan dikatakan asam jika pH kurang dari 7 dan basa jika pH lebih dari 7. Tentukan pH dari larutan dengan H+ sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat minus 8. Kemudian, kelompokkan apakah dia termasuk asam atau basa. Nah, ada petunjuk lanjutan di bawahnya bahwa log 2,25 itu sama dengan 0,352. Oke, dari kasus ini, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ridho. Kalau dari masalah, Bu, disajikan tentang larutan ini kan biasanya saya dengar kata larutan di mata pelajaran biologi atau kimia, Bu. Kalau di matematika, Bu, bagaimana hubungan larutan dengan materi logaritma? Begini, satuannya larutan itu, nak, mau di kimia maupun biologi, biasanya itu kan disajikan dalam bentuk bilangan berpangkat. Kemudian penyelesaiannya itu, penyederhanaannya itu, salah satu alternatifnya yaitu menggunakan logaritma itu sendiri. Pahamnya, Ridho? Ya, Bu.
Fungsinya menggunakan logaritma, nak, salah satunya bisa menyederhanakan perpangkatan, kemudian bisa digunakan untuk menyederhanakan bentuk satuan larutan. Selanjutnya, kita saksikan satu video pembelajaran yang terkait dengan logaritma. Nah, sekarang kita akan belajar logaritma. Misalkan kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C. A ini adalah basis perpangkatannya ya, basis atau bilangan pokok, B ini eksponennya atau pangkatnya, dan C ini hasil pangkat. Nah, jika A pangkat B sama dengan C kita tulis dalam bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya seperti ini. Basis A log B sama dengan B. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Ya, C ini disebut sebagai numerus. Dan B ini adalah hasil dari logaritma. Bu mau perhatikan ke kalian, nak, bagaimana perbedaan sebenarnya antara eksponen dan logaritma itu sendiri. Jadi dari definisi, kalau eksponen itu bentuk perpangkatan atau menunjukkan banyaknya perkalian, bilangan yang sama secara berurutan. Kemudian kalau logaritma merupakan inverse atau kebalikannya dari eksponen, kalau unsur penyusunnya di eksponen bilangan pokok dan hasil pangkat. Kemudian kalau di logaritma itu ada basis, numerus, dan hasil logaritma. Kemudian contohnya kalau eksponen 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama dengan bentuknya ini, nak. Kalau di logaritma yang dicari itu pangkatnya. Jadi bacanya itu log 9 dari 3 atau bisa kita baca 3 log 9 itu sama dengan 2. Oke. Sampai sini paham ya? Ya, Bu. Ibu mau bertanya, 10 pangkat 3 berapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Aan. Kalau 10 pangkat 3 dengan 1000, Bu. Lanjutkan pertanyaannya ya, itu benar ya jawabannya, Aan. Ada yang bisa bentuk ke bentuk logaritma, nak? 10 pangkat 3 sama dengan 1000? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Ayo coba, siapa? Coba Aan. Bentuk logaritmanya menjadi 10 log 1000 dengan 3. Ibu koreksi sedikit ya, Aan. Sudah benar sebenarnya, nak. Catatan sedikit. Kalau untuk angka lain, itu bisa dituliskan pada basis. Tapi kalau angka 10, nah khusus angka 10 itu tidak dituliskan. Kenapa? Karena suatu logaritma itu pada dasarnya satuan basisnya adalah 10. Jadi untuk 10 pangkat 3 sama dengan 1000, kalian bisa tuliskan bentuk logaritmanya langsung log 1000 itu sama dengan 3. Oke, sampai sini paham ya, nak? Ya, Bu. Kita lihat video pembelajaran terkait sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Ya, sifat-sifat logaritma. Yang pertama, basis A log A. Ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya itu pasti 1. Basis A log B sama dengan 1 per basis B log A. Jadi, basis 3 log 2, kita ubah menjadi 1 per basis 2 log 3. Nah, basis 2 log 3 sudah ada, nilainya adalah P. Jadi, ini akan menjadi 1 per P. Nah, itulah sifat-sifat logaritma, 10 sifat logaritma. Lihat ya, nak, videonya. Bu. Ya, sampai sini pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Ibu sudah bagikan LKPD-nya di Google Classroom, silahkan dilihat. Di situ LKPD-nya ada 2 kasus yang mau kalian selesaikan bersama dengan kelompok kalian. Sekarang Ibu mau bentuk kelompok. Kalian masih ingat ya kelompoknya yang dulu? Ya, Bu. Ya, Bu. Kita menggunakan breakout room. Oke, kelompok 1 dulu. Silahkan, nak, bergabung dengan kelompoknya. Silahkan buka kolom chat, kemudian klik link yang Ibu bagikan. Ya, Bu. Kelompok 2 boleh gabung juga ke grupnya, silahkan. Oke, Feby sudah masuk ke grupnya. Kelompok 3 juga bisa bergabung. Oke, kita tunggu teman yang lain bergabung, nak. Jadi, silahkan diskusi, nak, sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, yang pertama kelompok 1 dulu ya. Ibu mau tanya-tanya. Kalian sudah identifikasi masalah setelah lihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Hasil identifikasi masalah kami, Bu, diketahui H plusnya sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat min 8. Logaritma 2,25 sama dengan 0,352. Yang ditanyakan adalah tentunya larutan identifikasi, apakah larutan tersebut termasuk asam atau basa. Sudah diidentifikasi masalahnya, sudah diketahui, ditanyakan sisa penyelesaiannya. Jadi silahkan dilanjut dengan temannya, silahkan Ya, Bu. berdiskusi. Selanjutnya, Ibu ke kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan, nak, terkait identifikasi?
Coba Adila. Masalah yang kedua juga diidentifikasi, Bu, masalahnya dengan dituliskan unsur yang diketahui. Jadi masalah kedua itu nak, di situ kan sudah petunjuk ya soal LKPD yang Ibu bagikan. Kalau yang diminta yang pertama identifikasi sifatnya, silahkan identifikasi sifat dan seterusnya. Gimana Dila? Oh iya, Bu, berarti yang kedua itu, Bu, identifikasi masalahnya dituliskan sifat apa yang digunakan untuk menyederhanakan masalah tersebut. Ya, betul seperti itu nak. Jadi silahkan dilanjutkan ya pekerjaannya kelompok 3. Ibu sudah bagikan linknya. Silahkan klik itu untuk masuk ke main room atau room utama. Kalau selesai berdiskusi silahkan nak. Kita ketemu lagi di room utama bersama kelompok yang lain untuk persentasekan hasil diskusi kalian. Kait LKPD masalah pertama. Siapa yang mau? Ya Bu, kelompok 3 Bu. Tanyakan tentang pH larutan. Identifikasi apakah larutan tersebut termasuk asam atau basa. Nah, pH dari larutan tersebut adalah A+ sama dengan 7,648. Itu jawaban dari kelompok 3 yang diwakili oleh Sudarman Amar. Kalau begitu kita lanjutkan ke masalah kedua. Kelompok 1, Bu. Jawaban masalah kedua yaitu si logaritma yang akan digunakan ada 2. Penyelesaian 3 log 2 sama dengan A, 3 log 7 sama dengan B. Jadi kesimpulannya 21 log 48 adalah bentuk A dan B. A ditambah 1 per B ditambah 1. Dari jawaban kelompok 1 ada tanggapan, saran atau tambahan nak? Saya, Bu, Dila. penyelesaian kami masalah tersebut yaitu yang pertama A log B per A log C sama dengan C log B. Yang kedua A log B ditambah A log C sama dengan log dikali C. Yang ketiga A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi katanya Dila jawabannya sama, tapi penggunaan sifatnya kalau di kelompoknya Dila itu pakai 3. Kalau tadi Ilmi mencantumkan cuma 2. Bagaimana kelompok 1? Mau ditanggapi? Iya, Bu. Kami memeriksa ulang jawaban kami dan ternyata memang ada satu sifat yang kami gunakan pada langkah keempat saat mengubah logaritma menjadi variabel A, Bu. Berarti sudah sepaham ya antara kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya, yaitu tadi Sudarman Amar dari kelompok 3, kemudian Nur Ilmi Aulia Samsi dari kelompok 1. Selanjutnya setelah kita berdiskusi, silahkan kalian bisa foto atau scan jawaban kelompok kalian, kemudian kirim ke Google Classroom. Nanti Ibu periksa di sana. Jadi batasnya seperti biasa sampai jam 5 sore ini. Semua jawabannya sangat bagus, terperinci sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang Ibu cantumkan pada LKPD. Kemudian masalah tersebut juga dapat memberikan pengetahuan bagi kalian tentang bagaimana konsep logaritma itu sendiri, bagaimana sifat-sifatnya, serta bagaimana penggunaannya pada masalah kontekstual. Setelah kalian berdiskusi, lihat video, tanya jawab, apa yang menarik dari kegiatan pembelajaran ini? Ya, Bu. Aan, coba Aan. Saya lebih tertarik pada kegiatan tanya jawab, Bu. Nah, bisa mendapatkan jawaban terhadap rasa penasaran dari logaritma ini. Yaitu sebenarnya juga membangun rasa sosial kita, nak. Akraban kalian, keaktifan kalian, kerjasama kalian. Kemudian, pada materi logaritma ini yang menurut kalian sulit itu bagian mana? Bu, Oke, coba Ilmi. bagian yang menurut saya agak sulit, Bu, saat akan mengaplikasikan sifat logaritma ke penyelesaian masalah, Bu. Tingkat kesulitannya susah mengkombinasikan sifat logaritma itu sendiri. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu, logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Dan selanjutnya, Ibu juga sudah kirimkan penugasan. Jadi ada penugasan yang berbentuk uraian di sana, 3 nomor, silahkan dikerjakan secara mandiri, bukan kelompok lagi ya. Waktunya juga sampai jam 5 sore ini. Kemudian setelah mempelajari logaritma hari ini, itu kita akan lanjutkan materi pekan depan dengan metode seperti ini, yaitu persamaan logaritma. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada ya, aman ya. Kita sudahi pertemuan hari ini. Jadi Ibu minta tolong ke Ridho, silahkan pimpin teman-temannya berdoa kembali, nak.
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan, nak, ingat selalu 3M ya, karena sekarang kita belum lepas dari masa pandemi. Jangan malas-malas belajar, apa yang kalian lakukan hari ini kan kalian petik buahnya suatu hari nanti. Jadi jangan pernah bermimpi cuma setinggi pohon, bermimpi setinggi langit. Kalaupun jatuh pasti akan lewati bintang-bintang. Jadi pengalamannya banyak meskipun jatuh. Seperti itu ya, nak. Jadi tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.